setiap kesusahanku. Berkali-kali kau selalu setia, selalu menolong. Berkali-kali engkau yang
Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku. Dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.
华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《信实广大》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian besar setianya. 来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkata dalam tata kerajaan surga, kami mengangkat pujian bagi nama-Mu ya Bapa. Kiranya pagi hari ini, ibadah yang berlangsung ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan setiap pribadi yang tergabung di dalam ibadah ini boleh menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur senantiasa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《祝我终生》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, tolongku tetap setia.
各位弟兄姐妹，我们还有个最好的之前，我们来读一段经文，在马可福音第2章第5节。Bapak Ibu yang dikasihkan Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu mari kita baca satu firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 2 ayat 5，我们一起来念。耶稣见他们的信心，就对探子说：“小子，你的罪赦了。” Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 我们来同心祷告。天父上帝，你是全能的主宰，你的爱存到永远。主，我们要谢谢你，今天早上你再次给我们机会来到你面前来认罪祷告。天父上帝，我们要承认，我们是一个罪人，我们常常做了不该做的事情，在我们每一天的生活里头，我们常常犯罪，无论是对我们的弟兄姐妹，甚至对你天父。主耶稣时常在我们每一天的日子里头，我们常常靠自己的力量，而忽略了你的大能，我们常常忽略了你的存在。做不该做的事情。天父上帝，今天我们在这求主，借着你牺牲的爱，借着你的保险，求主洗净我们，求主赦免我们的一切过犯，求主更新我们，塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。天父上帝，谢谢你给我们机会悔改，好让我们的生命是远离罪恶的生命。谢谢主垂听我们认罪祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿门。我们一起来念主的文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上如同行在天上。我们最后的名字今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀
耀全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman resmi. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感体，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 第三天从死人中复活升天，坐在全父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来齐领经文。 Mari kita berespon soria. 上帝的信实，耶和华，求你听我的祷告，留心听我的恳求，凭你的信实和公义应允我。耶和华，我知道你的判理是公义的，你使我受主设立诚实的待我。他要报应我仇敌所行的恶，求你凭你的诚实灭绝他们。耶和华，诸天要称赞你的奇事，在圣者的会中要称赞你的信实。 Kesetiaan Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan demi keadilan-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Sebab itu kami bersyukur karena Keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara semua orang-orang kudus. 荣耀颂。 Gloria Patri. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, Bapak terima kasih atas penyertaan-Mu sekali lagi kepada kami semua, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Bapak, pada saat ini Bapak, dalam melalui firman Tuhan, Kau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing kami, supaya kami lebih mengenal Tuhan dan kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memberikan kami konsentrasi hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang kesetiaan Allah yang diambil dari kitab Mazmur 119. Jadi dalam hal ini kita akan melihat bagaimana kesetiaan Allah itu dari sudut pandang Raja Daud tentunya. Nah, sebelumnya mari kita
baca satu buku firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Saya akan baca untuk kita semua. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop ini di mana Daud ingin menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Keberadaan alam semesta dikarenakan adanya rencana Allah. Jadi kita melihat di mana Raja Daud di masa pemerintahannya, dia melihat bagaimana Allah sendiri terus menjaga, menyertai dia, terlebih pada saat dia menghadapi begitu banyak penderitaan di dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Raja Daud menyaksikan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan kuasa Allah sendiri, Dia menciptakan alam semesta ini. Nah, di sini Daud menyebut Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah yang tidak berubah selamanya, dan adalah Allah yang setia, adalah Allah yang ada untuk selama-lamanya. Jadi di sini Daud sendiri merasakan, melihat bagaimana Allah sendiri itu yang adalah pencipta segala sesuatu telah menyertai Daud sepanjang kehidupannya, terlebih pada saat dia berumur dalam menghadapi Raja Saul. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya di dalam firman Tuhan sudah menjelaskan begitu banyak bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Salah satunya kita bisa melihat di Yesaya 49 ayat 7. Di sana mengatakan bahwa oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi Yesaya, Tuhan yang setia. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang bersetia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal kesetiaan Allah, firman Tuhan menjelaskan bahwa kesetiaan Allah adalah salah satu sifat Allah itu sendiri. Jadi kesetiaan itu adalah salah satu sifat Allah itu sendiri, dan Allah itu sendiri adalah setia adanya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di 1 Korintus 1 ayat 9. Di sini mengatakan kepada kita, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Artinya bahwa kita yang telah dipilih Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mengerti bahwa Allah mengutus anaknya melalui diri Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia. Melalui diri Yesus Kristus, Tuhan memilih kita, mengumpulkan kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan lebih mengenal Allah kita. Mungkin kita sudah banyak mengenal Allah melalui diri Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta, Dia adalah yang awal dan yang akhir, yaitu Alfa dan Omega. Nah, hari ini secara khusus kita akan mengenal Dia adalah Allah yang setia, adalah Allah yang setia.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal kesetiaan, apakah kita merasakan kesetiaan Allah selama ini? Terlebih-lebih di masa pandemi virus corona pada saat ini, banyak orang marah, bahkan marah kepada Tuhan. Banyak orang memberontak ataupun emosi kepada Allah, mengatakan bahwa Allah yang tidak setia. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa kalau dikatakan Allah yang setia, Allah yang tetap mengasihi kita manusia, kenapa kita dibiarkan di dalam penderitaan seperti ini? Seakan-akan Allah tidak peduli. Jadi mereka marah, di mana kesetiaan Allah sebenarnya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya marilah kita melihat terlebih dahulu bagaimana seseorang dikatakan setia. Bagaimana seseorang dikatakan setia? Saya percaya pasti kita pernah merasakannya. Ya. Pasti ada alasan atau syarat yang membuat seseorang setia. Dan contoh kita bisa melihat, ya, bagaimana seorang gadis setia kepada cowoknya. Ya, mungkin yang lagi pacaran, ya, ataupun juga pasangan suami istri, ya, pasti bisa merasakan apa yang dikatakan setia, dan apakah kita setia kepada pasangan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, seorang gadis dikatakan setia kepada cowoknya, atau sebaliknya, cowoknya setia kepada ceweknya. Dan mungkin karena cowoknya sering bawa dia jalan-jalan, karena cowoknya sering bawa dia ke supermarket shopping dan beli ini dan itu, ya. Atau karena cowoknya meluangkan begitu banyak waktu untuk menemani dia merasakan kesetiaan dari pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu kalau pasangan, ya, pasangan suami istri atau pasangan yang sedang pacaran. Nah, bagaimana kalau dikatakan setia dari sisi seorang guru dengan muridnya? Nah, saya ambil dari contoh di sini adalah seorang guru silat dan kungfu terhadap muridnya yang belajar kungfu. Kalau dikatakan murid yang setia kepada gurunya, kenapa seorang murid mau setia mengikuti gurunya? Tentu juga ada syaratnya, tentu juga ada alasannya. Ya, mungkin karena gurunya mengajarkan banyak jurus kepada dia, bahkan jurus rahasia pun diajarkan kepadanya. Oleh sebab itu seorang murid setia kepada gurunya, selalu mengikuti gurunya, taat kepada gurunya. Nah, itu seorang guru dengan seorang murid. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan seorang bos dengan pegawainya? Apa yang dikatakan seorang pegawai itu harus setia kepada bosnya? Atau kenapa seorang pegawai, seorang karyawan, seorang pekerja setia terhadap pekerjaannya di sebuah perusahaan mungkin? Mungkin karena dia merasakan bahwa atasannya ataupun perusahaan tersebut memberikan dia fasilitas-fasilitas yang dia perlukan, atau pelayanan-pelayanan lebih, bonus yang dia dapatkan lebih. Maka itu dia setia kepada perusahaan tersebut atau setia kepada bosnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seandainya, ya, seorang cowok atau cewek, ya, dia merasakan bahwa pasangannya jarang membawa dia, ya, atau kurang memperhatikan dia, ya mungkin pacaran berjalan hanya mungkin beberapa bulan atau setahun udah bisa, ya, hilang kesetiaan tersebut. Nah, kalau seorang murid merasakan gurunya mempermainkan dia, nah, bisa saja murid tersebut akan mengundurkan diri dan mencari guru yang lain. Dan seorang pegawai, seorang karyawan, ya, jika merasakan bahwa atasannya, bosnya memperlakukan dia semena-mena, atau mungkin dia merasakan bahwa tahun demi tahun gajinya tidak naik, nah, mungkin saja dia pun mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lain. Nah,
Nah, di sini kita melihat hilanglah kesetiaan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia manusia tidak ada kesetiaan yang kekal. Dalam dunia manusia, kesetiaan manusia itu selalu dilatar belakangi dengan banyak syarat, dengan banyak peraturan, dan sifatnya sementara. Tetapi bagaimana dengan kesetiaan Allah? Sebenarnya di dalam beberapa berikut firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Bapak yang terkasih Tuhan, yang pertama menceritakan atau menjelaskan kepada kita bahwa kesetiaan Allah itu adalah kesetiaan yang tidak pernah habis. Itu yang pertama. Kesetiaan Allah kita adalah kesetiaan yang tidak pernah habis. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa kesetiaan Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Dia tetap menyertai kita, tetap menemani kita, tetap melindungi kita. Belas kasihan Allah, teguran Allah tidak pernah berhenti hingga pada saat ini. Tapi mungkin di antara kita merasakan, mana ada, saya tidak merasakannya. Kenapa bisa demikian? Mungkin karena kita kurang berdekatan kepada Tuhan. Mungkin kita jarang mencari Tuhan. Kita kurang baca firman Tuhan. Oleh sebab itu kita katakan bahwa tidak semuanya. Padahal sebenarnya di dalam firman Tuhan, secara khusus di Mazmur 36 ayat 5 mengatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke abad. Artinya di sini bahwa tidak habis-habisnya. Kesetiaan Allah itu tidak pernah habis. Sebagai contoh bahwa kesetiaan Allah itu tidak pernah habis, bisa kita melihat bahwa kesetiaan Allah ditunjukkan setiap hari Minggu, setiap persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, di mana firman Tuhan itu terus berbicara kepada kita. Firman Tuhan terus mengingatkan, mengajak kita. Setiap minggu, kalau kita datang beribadah, firman Tuhan terus disampaikan, terus diberitakan, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, itu yang pertama, bahwa kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang tidak pernah habis. Dari dulu sampai sekarang, dari penciptaan alam semesta hingga saat ini, Allah terus ada bersama dengan kita. Yang kedua, menjelaskan kepada kita bahwa kesetiaan Allah itu tidak ada bandingannya. Kesetiaan Allah itu tidak ada bandingannya, tidak tertandingi atau tidak bisa dibandingkan dengan siapa? Ya, dengan manusia. Kesetiaan Allah bersifat kekal, sedangkan kesetiaan manusia bersifat sementara. Gak bisa dibandingkan. Saya ambil contoh, dan kalau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita pernah menonton sebuah film Hachiko. Kalau saya pribadi, saya suka nonton film. Saya punya koleksi film. Nah, salah satunya di tahun 2009 saya nonton film ini, itu film Hachiko, menceritakan seekor anjing yang kesasar di sebuah stasiun kereta api. Kemudian seorang pria yang diperankan oleh Richard Gere pada saat itu melihat anjing ini, lalu memungutnya dan mengambilnya, kemudian dirawat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau yang pernah menonton film ini pasti tahu di mana seekor anjing ini dengan setia melayani ataupun menemani Richard Gere. Setiap hari, setiap pagi dia mengantar Richard Gere ke stasiun kereta api. Kemudian Richard Gere berangkat kerja, lalu sore harinya jam 5 anjing ini kembali datang ke stasiun menunggu kepulangan Richard Gere, tuannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini terus berlanjut terus hingga Richard Gere karena penyakit kemudian meninggal. Walaupun Richard Gere sudah meninggal, tuannya sudah meninggal, anjing ini tetap dengan setia
menunggu di stasiun kereta api tersebut. Nah, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu pernah ke Tokyo, ya, di sebuah stasiun kereta api ini akan melihat patung anjing Hachiko melambangkan kesetiaan dia terhadap tuannya. Lalu sebuah film yang lain dalam waktu dekat ini saya nonton, itu dengan judul Angel Has Fallen, juga menceritakan tentang kesetiaan. Ini kesetiaan seorang bodyguard, saya katakan, yang diperankan oleh Butler, Butler, dan presidennya juga presidennya itu Freeman, di mana bagaimana bodyguard ini terus melindungi presidennya, yang pada saat itu terjadi gejolak, terjadi konflik di mana wakil presiden sendiri ingin membunuh presidennya. Salah satu bodyguard presiden tersebut itu yang diperankan oleh Bapak ini, bagaimana dia berusaha untuk melindungi presiden, tapi pada akhirnya bodyguard ini bahkan menjadi victim, yaitu korban. Dikejar-kejar mau ditangkap, seakan bahwa bodyguard inilah yang mau membunuh presiden. Tapi di mana kita lihat dalam film ini, si Butler ini tetap setia dengan tugasnya sebagai bodyguard. Bagaimana dia terus melindungi presidennya. Dan kita lihat juga presidennya juga mempercayai dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui kedua film ini memberi kepada kita sebuah perbandingan. Film Hachiko memberi tamparan kepada manusia bahwa ternyata hewan lebih setia daripada manusia. Dan film Angel Has Fallen menjelaskan kepada kita apa arti dari sebuah kesetiaan. Yaitu kesetiaan itu adalah hanya satu. Dan hanya satu yang dia percayai, yang dia ikuti terus. Kemudian kesetiaan juga menjelaskan tentang kepercayaan seorang yang mempercayai Tuhannya sepenuh hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini bahwa dikatakan kesetiaan Allah itu tidak ada bandingannya, dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita di Mazmur 89 ayat 8, di sana dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkau kuat ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Artinya tidak ada seorang yang bisa membandingkan, yang bisa menyetarakan terlebih akan kesetiaan Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang murni. Kesetiaan yang murni artinya bukan kesetiaan yang bercacat, yang punya celah, tetapi kesetiaan yang asli, kesetiaan yang sungguh-sungguh, dan tidak ada motivasi negatif sedikit pun, adalah kesetiaan yang ditunjukkan dengan kesungguhan hati. Artinya bahwa kesetiaan itu sungguh-sungguh, dia tidak bermaksud murni adanya. Di Mazmur 89 ayat 33 mengatakan kepada kita, tetapi kasih setiamu tidak akan dijauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Nah, itu pengakuan Allah sendiri yang dirasakan oleh Raja Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi yang ketiga, kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang murni, yang asli. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Nah, buktinya bahwa setiap pagi Tuhan menyinari bumi dengan matahari. Setiap pagi memberikan kita nafas kehidupan yang baru, memberi semangat hidup yang baru. Atau kadang-kadang mungkin saat udara panas, Tuhan juga setia mencurahkan hujan supaya kita tidak terlalu panas. Murni adanya, tidak bermaksud atau tidak punya motivasi yang lain.
Nah, selanjutnya yang keempat mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang kekal adanya. Kekal adanya. Dari awal, dari penciptaan alam semesta, kesetiaan Allah hingga hari ini bersifat kekal dan untuk selama-lamanya. Di Mazmur 119 ayat 90 mengatakan demikian. Kesetiamu dari keturunan ke keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Dari keturunan ke keturunan dan seterusnya. Mazmur 146 ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kesetiaan Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang bisa kita rasakan kasih Allah hingga saat ini masih ada di dalam kehidupan kita. Hanya seringkali kita tidak merasakannya, yaitu karena kita tidak mau mendekatkan diri pada Dia. Kita sering mengandalkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak merasakan akan kasih Tuhan yang sebenarnya terus menyertai kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatakan kepada kita bahwa kesetiaan Allah besar, luas adanya, tidak terbatas. Artinya kesetiaan Allah itu merangkul semua manusia. Tuhan tidak memandang siapakah engkau. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kita bisa melihat pada saat bangsa Israel, setelah Allah melepaskan mereka, menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, kemudian memimpin perjalanan mereka ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dalam masa perjalanan tersebut, kita tahu kalau kita baca firman Tuhan, di mana bangsa Israel sering memberontak kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka, tetap memimpin mereka hingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ratapan 3:23 mengatakan demikian. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Kesetiaan Tuhan untuk semua manusia. Tuhan tidak memilih ataupun tidak memandang siapakah engkau. Apakah engkau orang yang baik atau orang yang jahat? Apakah engkau sudah percaya atau tidak, belum percaya, atau bahkan tidak mau percaya? Tetapi kesetiaan Tuhan hingga pada saat ini. Kalau kita melihat pada saat Raja Daud di dalam masa kehidupannya, banyak pergumulan yang dia hadapi, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak tantangan dari setiap musuh yang mau menyerang dia. Tetapi Daud mengatakan apa? Secara khusus, mari kita baca di ayat 92 sampai 95. Di sini mengatakan demikian. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranmu, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah, sebab aku mencari titah-titahmu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini pada saat Raja Daud menghadapi begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan dalam hidupnya, dia tetap datang ke hadapan Tuhan. Dia tidak peduli bagaimana musuh-musuh mau menyerang dia. Yang dia ingat adalah titah-titah Tuhan, perintah, firman Tuhan dia ingat. Oleh sebab itu dikatakan apa di ayat 93? Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Artinya Daud di sini dia selalu mengingat akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan dia kekuatan untuk menghadapi kehidupannya yang penuh dengan penderitaan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita manusia tentu tidak terlepas dari begitu banyak masalah. Janji Tuhan pada saat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau ingat akan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi, kesetiaan Tuhan adalah untuk semua manusia. Dia tidak membedakan siapa diri kita. Tuhan tetap akan selalu mengasihi kita hingga hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan hingga hari ini tetap memperingati kita, bukan? Firman Tuhan terus menegur kita, mengajar kita, menyadarkan kita dengan tujuan apa? Agar hidup kita sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Itulah kesetiaan Tuhan. Dia tidak semu-semuanya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui hamba-hambanya, supaya kita sadar, supaya kita ingat bahwa Allah sungguh mengasihi kita, dan supaya hidup kita menaati kehendak Tuhan, dan supaya hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat, ini firman Tuhan. Ini apa yang dikatakan Tuhan sendiri kepada kita manusia. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang ada adalah kita manusia tidak sabar akan setiap kondisi yang kita hadapi. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sekalipun kita manusia sering memberontak marah kepada Tuhan, tetapi Tuhan sabar hingga pada hari ini. Kenapa? Karena Ia menghendaki kita semua diselamatkan. Tuhan ingin kita berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah lukisan yang mungkin sering kita dengar ataupun kita lihat dalam kisah ini, di mana Tuhan yang sedang membopong ataupun menggendong seorang anak kecil atau seseorang di tepi pantai dengan jejak-jejak kaki. Di sini mengatakan kepada kita sebenarnya di dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus aminkan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia setia adanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita kembali merenungkan, merasakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal melalui Yesus selama ini adalah Allah yang setia hingga hari ini. Dia tetap mengasihi kita semua. Dia ingin kita selamat. Dia ingin kita berkumpul suatu hari di surga yang kekal. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sekali lagi pada kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa inilah Tuhan sendiri menunjukkan akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak semu-semunya melalui hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajar kami umat-Mu, menegur kami, bahkan menghajar kami dengan satu tujuan supaya kami berbalik, supaya kami sadar bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih akan kesetiaan-Mu ya Bapa, yang sungguh kami rasakan hingga pada saat ini. Dan biarlah oleh karena Engkau adalah Allah yang setia adanya, kami akan terus mengikuti Engkau, percaya Engkau yang akan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup. Amin. Tuhan
起来唱第3首诗歌。主的慈爱不离开我，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, kasih setiamu tak akan beranjak untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian I have decided to follow Jesus.
Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kita tetap bertahan dan kita sabar ya, untuk menunggu supaya Tuhan kembali membuka jalan bagi kita semua sehingga kita bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja. Kemudian yang kedua, kami terus mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam. Tetap dengan situs YouTube. Jadi marilah kita mengambil waktu dan kita kesampingkan dulu kesibukan kita. Jam 7.30 malam kita berdiam diri di hadapan Tuhan mengikuti persekutuan doa yang sudah kita siapkan. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan agar dapat mentransfer ke bank BCA rekening 84300455556 atas nama Mariana atau melalui OVO nomor 081361099955 atas nama Wilawanto atas nama saya pribadi. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, saya himbau kepada kita jangan lupa memberikan persembahan. Ya. Persembahan karena kita merasakan ataupun sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita seharusnya memberikan apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan pada saat kita mentransfer memberikan persembahan tersebut, kita jangan lupa mencantumkan kode-kode tidak seperti yang sudah tercantum di monitor di layar, yaitu persembahan bakti umum dengan kode PKU, persembahan perpuluhan dengan kode PP, persembahan pembangunan paspori PPP, persembahan kasih PK, persembahan syukur PS, persembahan diakonia BD. Dan percayalah pada saat kita semua memberikannya, Tuhan akan terus memberkati kita. Kemudian dalam masa pandemi virus corona ini terus kami mengimbau kita untuk menjaga kesehatan, ya. Lebih selalu cuci tangan, ya. Saya pernah melihat satu logo, satu slogan, katakan minimal setiap 2 jam sekali, ya. Minimal setiap 2 jam sekali kita harus cuci tangan. Kemudian jaga jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian selalu pakai masker pada saat kita di luar atau pada saat kurang sehat. Kemudian ingat berolahraga, ya. Seminggu minimal 3 kali, ya. Sekali olahraga minimal 30 menit. Lalu
jangan lupa kita tetap harus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang berprotein, kiranya bisa menambah stamina tubuh kita supaya kita tetap sehat dan kita terhindar dari virus corona ini. Itulah kalau yang dikasihkan Tuhan, bila kita terus mengandalkan Tuhan dan kita percaya Tuhan terus